Silakan Pak Adrian Sopa. Iya, pertama kalau misalnya lihat dari waktu ke waktu, memang terjadi juga yang disebut dengan deret hitung ya. Jadi dari 1, 2 gitu pertambahannya. Sehingga pada waktu itu kita juga melihat bahwa Pilpres ini kemungkinan 2 putaran pada waktu itu. Karena dari bulan Oktober misalnya sampai dengan November itu tambahnya ya 1, 2, 1, 2. Sehingga untuk mencapai dia 50%, apalagi waktu itu masih di angka 40-an di bawah ya. Sehingga untuk mencapai itu tidak terjadi. Tapi sekarang per Desember akhir, kemudian di Desember awal, kemudian Januari awal, itu udah mulai deret ukur itu yang berlaku, Bang. Jadi terakhir di Desember awal itu ada kenaikan 5,4% itu. Sehingga ini mengkonfirmasi bahwa memang terbuka peluang untuk 1 putaran. Tetapi kalau misalnya kita lihat mana yang lebih kuat, kita melihat bahwa dua-duanya ini juga sama-sama kuat. Di satu sisi memang betul ada yang namanya peluang karena memang kenaikan tren yang positif. Satu sisi memang ini masih di bawah 50%. Berbeda dengan PSBY dulu misalnya, 2009 itu di 1 bulan, 2 bulan sebelum coblosan pemilihan terjadi, itu memang di angkanya udah 55% dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks ini tentu juga kita harus melihat bahwa pergerakan ini akan sangat juga ditentukan dengan periode yang terakhir ini ya, di 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang akan datang. Karena kita survei terakhir kan tanggal 13 tuh. Berarti dari 13 sampai dengan 14 berarti kan ada 1 bulan. Sehingga apakah dalam 1 bulan ini bisa memaksimalkan potensi yang ada, yang terjadi di bulan lalu, sehingga tren itu juga bisa berlanjut. Selain kampanye, sisa 2 kali debat ngaruh nggak itu, Mas? Nah, menarik juga ketika kita lihat debat. Jadi memang orang yang terpengaruh dengan debat itu sekitar ada 18%. Tetapi itu dari orang yang menonton secara penuh. Jadi ternyata dari survei kita 10% yang terpengaruh. 10, kita 18 malah lebih tinggi. Tetapi itu dari orang yang melihat secara full. Nah, kita lihat data orang yang melihat aja itu ternyata di bawah 50%, 46, sekian persen. Kemudian orang yang nonton secara penuh dalam artian dari awal sampai akhir dia mengamati dan sebagainya itu ternyata di angka 29-an, sehingga hanya sekitar 12%-an. Dan ketika 12% ini yang menonton utuh ditanya berpengaruh atau tidak 18%. Jadi kalau misalnya jumlah itu hanya sekitar 2,5%. Ini bukan berarti bahwa debat tidak penting, tetap penting, tetapi ternyata untuk mengeksalasi elektabilitas itu ternyata nggak cukup lewat debat saja. Apalagi misalnya tapi 2,5% dari 5% yang dibutuhkan penting tuh ya. Betul, saya sepakat itu. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari yang ada, ini ternyata juga tidak cukup. Apalagi misalnya untuk pasangan yang lagi bersaing nih, nomor 1 dan nomor 3. Di survei kita itu ternyata sekarang ini nomor 3 itu menyalip nomor 1 dengan berbeda dengan tadi indikator. Tetapi kalau misalnya dilihat dari angka-angkanya sebenarnya angka-angka yang mirip-mirip juga. Mirip dalam artian dalam margin of error. Ini sebenarnya membuktikan bahwa memang tidak ada persekongkolan dalam survei ini ya. Berbeda dan sebagainya. Termasuk juga tadi misalnya dari forum vektor dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengamati ini, mana yang kita percaya dan sebagainya? Tentu kita lihat rekam jejak aja. Sejauh mana dia pernah melakukan survei ini, berapa kali, kemudian apakah juga pernah publish dan sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi pertanggungjawaban juga. Jangan sampai misalnya, saya juga pesan terhadap kandidat maupun juga terhadap orang-orang di belakangnya ini, jangan sampai menggunakan data yang salah. Karena ya bad data, bad decision juga gitu. Sama yang terjadi misalnya, mohon maaf, kita balik lagi terhadap yang lama, misalnya Pak Ganjar dulu ya. Ketika di awal-awal dia masih bersaing dengan Pak Prabowo, tapi ketika dia mulai menyerang itu kan memang agak turun nih. Jangan sampai hal itu terjadi juga. Jadi memang betul-betul menggunakan data dengan tepat sehingga memang keputusan yang diambil juga tepat. Dan saya yakin bahwa teman-teman juga ada data-data surveinya ya. Dan kita pun menyampaikan ini sebenarnya menjadi tantangan juga. Ada tiga sisi lah ya. Ada Anda punya yang sudah paling maju sekarang, dan memang nih yang paling mutakhir ya. Paling terakhir. Kemudian Burhanuddin Muhtadi, indikator, Bawono tadi, yang kurang lebih di tengah-tengah. Sebelumnya ada survei dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Angkanya mungkin nanti ada update, tapi kan itu angkanya 23, 41, 16. Kemudian ada yang di tengah-tengah sini dari 41 sudah jadi 45 kan? Indikator, dan Anda 46,6 ya. Kalau ini berdasarkan deret hitung, artinya tidak ada hal-hal yang luar biasa, ceteris paribus begitu, maka 50% plus satunya jadi 1 putaran. Namun demikian masih ada kurang lebih 4 minggu, ada 2 debat di tengah-tengah, ada lagi kampanye raya ya,
yang di mana massa dikumpulkan. Serta saya katakan tadi 3 hal yang saya catat bersama-sama dengan Hasrullah dan Cak Sukowidodo itu, basis-basis penggemar ini masih terus jalan. Ada basis-basis bansos juga. Itu masih penting sekali. Selain itu, menurut saya yang perlu dicatati juga adalah tingkat partisipasi, Bang. Karena kalau misalnya jangan sampai misalnya pendukung-pendukung dari masing-masing calon ini tidak datang ke TPS, sehingga bisa juga menggagalkan orang untuk yang tadi mau 1 putaran jadi enggak misalnya. Kemudian pendukungnya Pak Ganjar ketika misalnya dia tidak datang tentu juga menguntungkan Pak Anies misalnya, karena memang bersaing untuk lewati itu ya. Berintegritas. Terakhir saya ke Mas Bawono. Mas Bawono, kalau tadi kita mendengar apa yang disampaikan Mas Bawono ini kayaknya masih 50-50, masih seimbang, mau 1 putaran atau 2 putaran. Nah, nanti ketika sudah ada debat, masih ada 2 debat lagi yang kita tunggu, seberapa besar kemudian pengaruhnya untuk bisa menuju misalkan 1 putaran ataupun 2 putaran? Ya, kalau kita lihat data survei memang debat itu ada pengaruh, tapi tidak terlalu besar dampaknya ya. Jadi tidak sampai menciptakan volatilitas pergerakan suara di masing-masing pasangan calon gitu. Nah, debat ini mungkin bisa mempengaruhi para undecided voter yang menurut survei kami ini sudah di bawah 6% tadi gitu. Nah, mereka inilah yang akan disasar oleh debat. Mereka ini biasanya menunggu hingga detik-detik akhir, hingga debat terakhir berlangsung, dan kemudian apakah ada blunder yang diciptakan oleh salah satu pasangan calon atau tidak, itu yang juga akan menentukan bagaimana pergerakan suara dari masing-masing pasangan calon. Nah, undecided voter ini 6% ini tadi sempat disinggung oleh Bang Ege akan lari kemana? Rasa-rasanya tidak mungkin dia lari akan ke salah satu pasangan calon saja. Mungkin juga akan proporsional ke 3 pasangan calon gitu ya, ke setiap pasangan calon. Nah, apakah dari 6% ini sebagian besar bisa diambil misalnya oleh pasangan Prabowo Gibran yang hanya membutuhkan sekitar 4,5%, itu juga akan menentukan apakah Pilpres ini berhasil berlangsung dalam 1 putaran sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, atau tidak. Nah, yang jadi catatan lain juga adalah tingkat partisipasi di hari pemilihan nanti. Seperti kita tahu misalnya dalam konteks pasangan 02, ini kan sebagian besar pemilih Gen Z dan milenial itu kan berada dukungannya di pasangan 02 kalau melihat data-data survei hari ini. Nah, apakah mereka pemilih Gen Z dan pemilih milenial ini akan hadir di hari pemilihan nanti? Itu juga akan menentukan gitu Pilpres ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Kalau misalnya sebagian besar pemilih Gen Z dan milenial ini tidak hadir di hari pemilihan, itu akan merugikan terutama bagi pasangan 02. Yang juga krusial, jangan lupa bahwa menjelang hari pencoblosan di 14 Februari itu ada banyak hari libur, hari cuti bersama. Ada Imlek kalau saya tidak salah, dan itu kan bisa potensi membuat pemilih itu akan tidak hadir di hari pemilihan. Karena tergoda untuk libur panjang gitu. Nah, itu juga harus diantisipasi oleh pasangan calon, saya kira. Ada tingkat partisipasinya akan seperti apa? Walaupun hasil survei ada beberapa yang menunjukkan ada yang lebih unggul begitu. Baik, terima kasih Bang Adrian Solpa, terima kasih Bang Ege, terima kasih juga Mas Bawono sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat sore. Sore.